dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang dasar hukum penyusunan LKPP. Kelompok kami beranggotakan Alfiana Fatin, Irsya Pratiwi, Joseph Saragi, Muhammad Faizal, dan Salsabila. Dasar hukum. Ini adalah daftar dasar hukum yang mengatur tentang penyusunan LKPP. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyusunan dan penyajian LKKL adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja atas penggunaan anggaran. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara. Mengharuskan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara dan Menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, termasuk transaksi pendapatan dan belanja yang berada dalam tanggung jawabnya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Keuangan negara wajib dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, serta perlu dilakukan pemeriksaan oleh BPK. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Asas akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Kementerian lembaga harus menyusun rencana kerja dan anggaran menggunakan sumber daya secara efisien dan efektif, melaporkan kinerja dan penggunaan sumber daya yang tersedia, serta melakukan evaluasi atas hasil kinerja. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Kementerian Negara atau Lembaga. Penyusunan anggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan Kementerian Negara atau lembaga untuk menghasilkan dokumen RKKL dengan klasifikasi anggaran belanja menurut organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Yang ketujuh, ada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara atau daerah selama suatu periode. Disusun berdasarkan laporan keuangan kementerian lembaga serta laporan pertanggungjawaban pengelolaan perbendaharaan negara. Lalu, laporan keuangan tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada Presiden untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Pelaporan merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan. Di dalam pelaksanaannya, kegiatan pelaporan dilakukan secara berkala dan berjenjang. Berkala di sini dimaksudkan adalah setiap 3 bulan dan 6 bulan atau tahunan. Sedangkan yang dimaksud berjenjang adalah dari satu unit kerja paling bawah dalam organisasi sampai kepada pucuk pimpinan organisasi. Misalnya, dari penanggung jawab kegiatan kepada penanggung jawab program, lalu dari penanggung jawab program kepada pimpinan kementerian atau lembaga.
Setelah itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Pasal 6 diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. PP Nomor 71 Tahun 2010 berisi bahwa pemerintah menyusun sistem akuntansi pemerintahan mengacu pada SAP. SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. SAP berbasis kas menuju akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset, utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dibutuhkan dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan setidaknya meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Dan untuk memenuhi tujuan umum ini, maka laporan keuangan harus menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan arus kas. Sekian dari kelompok kami, dan terima kasih.